Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-32, tapi mengapa Anda disebut orang Kristen? Saya diurapi untuk mengaku namanya. Bandingkan Matius 10 ayat 32, Roma 10 ayat 9 dan 10, dan Ibrani 13 ayat 15. Hari ke-82. Saudara, Gopi, seorang warga negara India, setelah hari pernikahannya yang penuh bahagia, memutuskan untuk memotong lidahnya sendiri sebagai sumpah dalam pernikahannya. Ketika istrinya melihat Gopi sudah berdarah di depannya, si istri menggeleng-gelengkan kepala dan menjadi bingung karena tidak mengerti yang telah dilakukan oleh suaminya itu. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Gopi, namun apa boleh buat, Gopi tidak dapat memberikan jawaban karena Gopi tidak memiliki lidah lagi. Gopi dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan. Setelah sembuh dengan tanpa lidah, Gopi menuliskan alasannya mengapa dia melakukan hal ini. Ternyata alasannya sangat sederhana. Dia sangat mencintai istrinya dan tidak ingin melukainya dengan kata-katanya yang kasar. Saudara, tindakan Gopi adalah suatu tindakan yang sangat ekstrim sebagai wujud cinta kasihnya kepada istrinya. Baginya tidak ada cara lain untuk tidak menyakiti istrinya selain dengan memotong lidahnya sendiri. Dalam batas pemahamannya, pemotongan lidah adalah tindakan bukti pengakuan betapa dalam cintanya kepada istrinya. Bagi kita, Gopi mungkin sangat bodoh dan berpikiran pendek, namun tidak bagi si Gopi. Saudara, kadang kita perlu belajar arti cinta dari Gopi yang sederhana ini dan masuk ke dalam dunia baru yang di dalamnya sangat ditekankan untuk membuktikan cinta kasih kita. Tindakan radikal dalam tatanan baru tidak selalu buruk artinya. Saudara, panggilan Allah dalam hidup kita adalah panggilan yang kadang membutuhkan tindakan radikal dalam hidup. Diurapi untuk mengakui namanya di hadapan dunia adalah sebuah tindakan radikal. Dikatakan radikal karena kita mengaku namanya di hadapan orang yang tidak mengenal dan mau mengakui dia. Dalam penolakan dunia seperti ini, Allah justru memanggil dan bahkan mengurapi kita untuk dapat mengakui dia di hadapan manusia dan dunia kalau kita adalah miliknya. Saudara, dengan alasan apapun, termasuk ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup, seharusnya tidak dapat mengalahkan rasa kasih dan cinta kita yang terdalam kepada Dia. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita di hadapan manusia. Saudara, Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita diurapi untuk mengakui Dia dan ternyata kita memilih untuk menyangkal Dia di hadapan manusia karena alasan-alasan yang fana dan sementara, maka kita juga harus siap karena anak manusia juga malu mengakui kita di hadapan Bapanya di surga. Itu ditulis dalam Matius 10 ayat 32. Saudara, mengaku nama Allah dengan bibir kita juga nyata dalam perkataan-perkataan kita setiap hari. Seperti Gopi,
meskipun dia melakukan tindakan radikal dengan memotong lidahnya karena tidak ingin menyakiti istrinya, maka kita, meskipun tidak seradikal Gopi memotong lidah, dipanggil untuk mempersembahkan pujian yang benar dengan mulut kita. Mintalah urapan Allah agar kita dapat berkata benar satu dengan yang lain dan tidak membunuh orang lain dengan perkataan kita. Bukankah lidah mempunyai tempat yang sangat sensitif dalam hidup kita? Saudara, justru hanya karena lidahlah kebanyakan dari kita terjerumus ke dalam perselisihan dengan sesama dan penyangkalan akan kebesaran Allah dalam hidup kita. Hati-hatilah dengan lidah, karena lidah diberikan untuk mengakui Dia, dan bahkan dengan urapannya sendiri kita dimampukan untuk terus menggunakan lidah itu dengan benar. Serahkan diri, hidup bagi Dia, segenap hidupku muliakan Tuhan. Dengan setia turut perintahnya, tanggung salibku, ikut jejaknya. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tak kamu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikmu. Oh Tuhan Yesus, mati gantiku, hapus dosaku, damai denganmu, untuk membalas cinta kasih-Mu. Ku serahkan diri, taat perintahnya. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tatamu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikmu. Setiap waktu kerja bagi Dia, segenap tenagaku hanya baginya. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupmu gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hati